berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, sebagaimana hadis yang kemarin setelah kita bahas tentang orang-orang yang miskin yang dia datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, penak jadi orang kaya, borong pahala, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah nanti di surga. Yani lalu Rasulullah SAW memberikan kepada mereka satu jurus, memberikan kepada mereka satu cara bagaimana mendapatkan amal yang besar tanpa harus keluar uang, yaitu zikir ba'da salah. Ternyata kemudian orang-orang kaya tahu, mereka pun melakukannya. Setelah orang-orang miskin kembali wadul sama Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya gimana lagi, karena memang itu adalah fadlullah, kemuliaan Allah, anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini kekayaan sebagai anugerah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, la ba'sa bil hina yani liman yattaqa. Enggak mengapa orang itu kaya asalkan bertakwa. Jadi hadis ini didudukkan pada titiknya. Orang yang mencari dunia itu hanya untuk dunia. Enggak ingat Allah Subhanahu wa taala, enggak ada zikrullah padanya, itu terlaknat. Terlaknat dunianya, terlaknat isinya. Adapun yang kedua, orang yang mencari dunia itu dalam rangka ingat kepada Allah. Gambarnya tadi, pertama nata hati tidak ikhlas. Tidak tamak. Yang kedua, carinya dengan cara yang halal, mendapatkannya dengan syukur dan ridha, kemudian menggunakannya untuk kebaikan dunia dan akhirat dia, kebaikan akhirat dia yang paling utama, dunia ikut, maka orang itu akan diberkahi dalam harta benda dia. Wallahu a'lam. Kemudian hadis ini menceritakan kepada kita tentang keutamaan siapapun yang berkaitan dengan ilmu. Jadi para ikhwah, kalau di dunia ini jadilah salah satu dari dua. Jadilah salah satu dari dua. Yaitu alim atau muta'alim. Alim orang yang ngerti ilmu syar'i. Dan dia mampu memfatwakannya, dia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengajarkannya. Itu alim. Kalau ini tidak mampu, maka minimalnya jadilah yang kedua. Muta'alim. Orang yang selalu belajar sampai meninggal dunia. Dan jangan jadi kelompok yang ketiga. Alim enggak, muta'alim enggak. Kelompok apa? Kelompok orang-orang yang enggan belajar atau bahkan kelompok orang-orang yang gembosi orang belajar. Menghalang-halangi orang yang belajar. Mereka lah orang-orang yang jelek di muka bumi ini. Allah. Nah, hadis berikutnya. Wa an Abdullah ibn Mas'ud, dan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu dhay'ata fatarghabu fid dunya. Janganlah kalian itu mengambil, mencari untuk mendapatkan al-dhay'ah. Al-dhay'ah itu apa ya? Harta benda yang enggak bisa dipindah-pindah. Rumah, villa, kebun, sawah, apalagi. Yaitu harta benda yang nggak bisa dipindah-pindah. Kalau mobil itu kan bisa dipindah-pindah. Kalau apa-apa bisa dipindah. Tapi kalau barang-barang semacam itu nggak bisa dipindah. Kenapa? Yani fatarghabu fid dunya. Nanti kalian akan malah senang hanya untuk urusan dunia tok. Mana dari hadis ini jelas? Jadi makna dari hadis ini jelas. Celaan orang yang mencari dunia, orang yang mendapatkan harta benda yang bisa menjerumuskan orang itu pada tamak dengan harta. Ini larangan Rasulullah, la tattakhidul dhai'a, itu tidak berhenti di situ. Larangan Rasulullah SAW, la tattakhidul dhai'a. Janganlah kalian itu mengambil, yani mencari, mendapatkan harta-harta benda semacam itu. Yang dikhawatirkan oleh beliau bukan mendapatkan harta itu, tapi fatarghabu fid dunya. Khawatirnya kalian itu malah nanti senengani dunia tok. Senengani harta benda tok. Gak ingat akhirat plus. Itu yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena orang itu kalau penyakit tamak sudah masuk ke dalam hati, ingin mendapatkan dunia, tambah, maka itu awal dari kehancuran. Orang tatkala menganggap dunia ini adalah segalanya, dia pasti akan melupakan akhirat.
Ini karena orang yang ingat akhirat, dia jadikan dunia ini adalah hanya jembatan menuju akhirat. Tapi orang yang menganggap dunia ini segalanya, dia akan lupakan itu akhirat. Dan itu fakta di lapangan. Dan semacam itulah yang dihindari oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kalian itu punya sawah, punya kebun, punya rumah, punya villa, punya ini, punya itu. Itu menjadikan kalian itu targhabu fid dunya. Senang hanya untuk urusan dunia. Senang mikir hanya untuk urusan dunia. Yang akan menjadikan kalian itu lalai dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu melewati kami. Wa nahnu nu'aliju khussan lana, kami sedang renovasi rumah. Benerin rumah. Gitu ya. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma hadza? Loh, apa-apaan ini? Fakulna, maka kami mengatakan, qad wahiya, rumah iki wis rada rusak, wis agak rusak ya Rasulullah, qad wahi. Qal fanahnu nuslihu, makanya kami benerin, kami renovasi gitu. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, ma'aral amra illa a'jala min dzalik. Sebenarnya umur-umur kalian lebih cepat meninggalkan kalian daripada akan hancurnya rumah ini. Jadi Rasulullah, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud Tirmidzi, dan dengan sanad yang sahih. Jadi ceritanya para ikhwah, Rasulullah SAW itu lewat di jalan-jalan gitu ya di kota Madinah. Beliau mendapati ada sahabat Abdullah bin Amr bin As itu sedang benerin rumah, renovasi rumah lah kalau zaman sekarang. Renovasi rumah. Yang ditegur Rasulullah, ngapain kalian? Mereka mengatakan, renovasi rumah ya Rasulullah, rumah wis rada elek, agak jelek, kami renovasi gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ngapain direnovasi barang? Bakal mati. Matinya kalian itu lebih cepat dibandingkan dengan jadi tidak bisa dipakainya rumah ini. Kembali kepada hadis semacam ini, harus kembalikan kepada makna-makna yang saya sebutkan tadi. Bukan berarti orang nggak punya rumah, orang punya rumah itu salah. Bukan berarti orang renovasi rumah itu salah. Tapi maksudnya adalah ini rumah itu dipikir, dipoles gitu ya. Sehingga seharusnya rumah itu masih layak pakai. Bongkar. Keramik dinding api, kepingin ganti warna ngono ae, dibongkar. Akhirnya keramik yang kemarin yang masih bagus itu hancur, berantakan. Ini biayai lagi, biaya tukang itu keramik baru, biaya semeni, biaya pasire dan pasire dan macam-macam. Cat rumah sebenarnya itu masih bagus. Yo masih bagus, sangat layak masih. Itu kemudian hanya kepingin ganti tipe, hanya kepingin ganti model, bisa diganti nih. Teras rumah misalkan begitu ya. Sebenarnya masih bagus, masih layak lah. Ini hanya kepingin ganti model, ada model arsitektur yang baru, kepingin ganti, dihancurkan, diganti. Itu yang terlarang dalam masalah rumah. Itu yang terlarang. Kenapa? Karena dengan gaya hidup semacam itu, pertama berarti dalam hatinya itu terikat dengan dunia. Dia itu orang yang tamak. Terikat hatinya dengan dunia. Yang kedua, dia akan memubazirkan harta. Harta itu untuk renovasi misalkan. Renovasi teras. Lah kayak kan butuh jutaan. Apalagi rumahnya orang yang elit kaya itu kemudian renovasi sedikit rumah itu mesti butuh jutaan, puluhan juta. Seandainya uang itu, teras itu kan masih bagus. Masih sangat layak. Masih sangat mewah kalau dalam pandangan orang-orang menengah ke bawah. Tapi hanya kepingin ganti model kemudian dia ganti. Seandainya biaya itu dia gunakan. Biaya itu ini dia gunakan untuk kebaikan, untuk sedekah, untuk ini orang-orang yang beramal, untuk amal soleh, untuk wakaf masjid.
maka faya subhanallah, niscaya hal itu akan semakin baik. Ini hal yang semacam ini harus difahami para ikhwatin asanillahu yani wa iyyakum. Kadang-kadang orang itu berpikir dunia itu yang penting kan halal. Iya, halal. Tapi cobalah berpikir, seandainya uang itu digunakan untuk kebaikan akhirat, sudah berapa banyak pahala yang akan dia dapatkan. Padahal itu dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Salah satu di antara ikhwah pernah cerita. Ada bosnya gitu ya. Salah satu di antara ikhwah itu membantu ya kerja gitu di salah satu orang kaya raya. Kemudian ini beliau cerita, Ustaz, Bapak pindah Ustaz dari sini. Oh, pindah kemana? Pindah ke sebuah kota. Terus beli rumah Ustaz. Beli rumah itu mewah Ustaz. Berapa? 15 miliar. Subhanallah. Pikiran Masya Allah. Masjid Al-Furqan yang kita bangun gitu ya, kita itu ngedan ini bangunnya itu 17,3 miliar. Itu untuk umat. Lah ini oma kanggone satu dirinya sendiri, keluarga tok, paling istrinya tok, anak-anak yang sudah punya rumah masing-masing 15 miliar. Kemudian setelah itu yani tadi itu ngomong, Ustaz, ngunuku Ustaz. Begitu itu belum puas, Ustaz. Masih kepengen gini, masih butuh ini, masih renovasi ini. Renovasinya tok 8 miliar. Aku astagfirullah, naudzubillah. Loh, haram loh Ustaz. Bukan haram. Bukan haram, para ikhwah. Wallahi ana tidak mengatakan itu haram. Tapi wallahi, rumah 15 miliar itu saya yakin sudah sempurna. Lah, kemudian uang renovasi itu seandainya dia bangunkan pesantren, itu loh jadi kelas banyak, sudah banyak. Sudah jadi asrama banyak. Ini untuk masjid kelas menengah itu sudah jadi 3. Jadi 4 bahkan. Berapa pahala yang akan dia dapatkan seandainya itu digunakan untuk bangun pesantren. Betapa banyak pahala yang dia dapatkan kalau dia itu harus bangun sekolah. Dengan uang yang hanya digunakan untuk renovasi. Anda tidak bicara halal haramnya. Halal. Duit-duitnya sendiri. Tapi cobalah kita pikir tentang apa yang akan kita persiapkan nanti dalam akhirat. Wallahi. Kehidupan ini kata Rasulullah SAW. Ajalu. Yani illa ajal min hadha. Rumah itu loh. Ditinggali berapa tahun lagi. Wong beliau itu pensiunan. Lah pensiunan kan umur swidak toh yo. Lah wis umur 55. Lah karek nunggu berapa tahun? Yani karek nunggu 5 tahun nek umur sempurna. 7 tahun nek umure ono tambahane. Dan nek umure kurang setahun 2 tahun. Seandainya uang itu dia gunakan untuk itu, maka subhanallah umurnya tanpa batas. Jasadnya telah masuk ke alam kubur, tapi pahalanya tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya kita cara berpikir. Dan itu yang tadi hadis yang sebelumnya tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW. La tattakhidudz dhai'ah. Wis to ojo ngambil rumah-rumah yang semacam itu, rumah, kebun, villa. Kenapa? Fataraghabu fid dunya. Fataraghabu fid dunya, kalian nanti akan hanya keinginannya itu mendapatkan dunia. Bukan berarti haram ya. Bukan berarti haram. Orang kepingin punya tempat rekreasi, tempat menyendiri, tempat ini itu bagus. Baik. Tapi titik masalahnya adalah kalau kemudian itu nggak pernah digunakan, itu jarang dipakai, hanya untuk sesekali. Padahal uang itu saat digunakan lillah, maka niscaya akan lebih utama. Begitu. Saya tidak bicara halal haram. Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu tidak bicara halal haram, tapi memikirkan apa yang seharusnya kita pikirkan untuk alam yang jauh lebih kekal dan abadi dalam akhirat nanti. Perhatikan gambaran hadis ini. Perhatikan gambaran hadis ini. Rumah di zaman Rasulullah itu kan pakai batu ya. Batu dipakai tin. Pakai tin itu tanah liat itu ditumpuk begitu tumpuk batu. Itu tanah rumahnya ada pada zaman itu. Lah, sing jenenge tanah. Kemudian berlalunya umur setahun 2 tahun kan yang merotoli bahasa Indonesia apa? Jadi ya gugur sedikit demi sedikit. Jadi gugur itu sedikit demi
sedikit. Lah, itu. Yani dibenerin juga begitu lagi, dibenerin juga begitu lagi. Rasulullah biarkan pokoknya gak ambruk. Itu kalau bahasa di zaman dulu, kalau bahasa zaman sekarang, rumah itu kalau masih layak, rumah itu kalau masih bener, sudahlah. Kalau mau hanya sekedar aksesoris, hanya sekedar ganti model, hanya sekedar ini, hanya sekedar itu, ya sudahlah, gak usah. Gunakan uang itu untuk kebaikan, untuk yang lain. Gunakan uang itu untuk yang lainnya. Kendaraan juga begitu para ikhwah. Punya mobil Innova. Innova keluaran 2 tahun yang lalu. Masih bagus, masih mengkilap, masih bagus lah. Untuk kelas-kelas saya mobil itu super elit. Ya, gitu itu sekarang keluar model baru. Masya Allah. Mobil yang wapi gitu loh. Didol. Kemudian dia harus nambah 20-30 juta. 40-50 juta untuk mendapatkan mobil yang baru tadi. Berlaku setengah tahun ganti neh. Sebenarnya kita itu mau apa dalam hidup itu? Uang itu seandainya kita gunakan untuk kebaikan. Bukan berarti haram ya. Kalau memang butuh ya, memang butuh mobil wis lawas, gak pantas kan kelas-kelasan ya. Kalau bagi saya pantas, bagi jenengan sudah gak pantas itu ya wajar lah. Tapi jangan begitu dalam kita menghadapi ini kehidupan. Kehidupan itu jangan ada rasa tamak. Intinya satu, jangan sampai dunia masuk ke dalam hati. Jangan sampai tamak menguasai hati. Tapi kita gunakan dunia itu adalah untuk kita bekal alam akhirat. Dunia perlu. Yang kaya boleh. Asalkan tamak tidak masuk ke dalam hati. Tamak itu tidak masuk ke dalam hati. Gambaran-gambaran yang ada dalam hadis-hadis disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Wa an Ka'ab ibn Iyad. Dan dari Ka'ab ibn Iyad radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya. Dan ujian umatku ini pada harta benda. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini berkata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Kenapa para jemaah sekalian? Loh Ustaz, bukankah dulu juga rebutan dunia? Iya. Tapi rebutan dunia di zaman dulu itu apa so? Allah itu baru buka fasilitas dunia kan baru 200-300 tahun ini. Dunia itu dibuka fasilitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu orang yang paling kaya sampai orang yang paling miskin kendaraan itu podo onto nih. Ono onto itu yang harganya 30-an juta. Ada onto itu yang harganya 3 miliar. Unta jenis humur na'am. Unta merah. Itu gambarannya para ulama. Unta merah satu. Kalau dijual, dibelikan unta biasa, dapat sak lapangan. Dapat sak lembah. Ngerti lembah? Lembah itu gunung. Lah antar keduanya itu, unta satu dijual, itu dibelikan unta ini dapat gitu. Ya kelas-kelas Ferrari lah. Ferrari ya. Jangan ngedol Ferrari. Terus beli cherry. Yo oleh sak alun-alun Gresik itu loh. Penuh cherry nih. Gara-gara ngejual satu anak gak kenal kelas-kelas mobil elit ya. Ferrari opo-opo. Kelas mobil Lamborghini gitu ya. Tolak ini kelas-kelas mobil semacam itu. Tapi bedanya para ikhwan sekalian. Kalau zaman sekarang mobil mewah itu benar-benar rasanya mewah. Nyaman ngono di mobil mewah itu. Oh, batu keron jalan nggak terasa, dinginnya pena, terasa nyaman, bisa sembujung, bisa ini apa itu kursinya bisa diatur, bisa gini, bisa gitu. Budal Surabaya Jakarta belas nggak capek. Nih numpak mobil cherry, masya Allah perjalanan 5 kilo remek kawai. Ini
Karena pirnya alot, bahan ini, bahan ngono, kena angin kanan ke kanan, kena angin kiri ke kiri. Wis tok gak karu-karuan. Kalau zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu para ikhwah, unta dengan unta itu murah untuk sama untanya. Jalannya unta ya sama. Hanya gaya hidup. Gaya hidup. Ini orang itu nih kapan numpak unta, naik unta merah itu, wah rasanya hati ini tuh, wah aku orang kaya. Gitu toh. Tapi rasanya sama aja. Itu sama aja. Makanya fitnah uang di zaman Islam itu nggak kuat. Fitnah uang. Minumnya orang kaya dengan minumnya orang miskin di zaman itu tuh sama. Para raja yang paling mahadar aja. Kalau sumuk ya tetap sumuk, panas ya tetap panas. Nek kepingin adem dikipasi karo dayang. Lah orang miskin ya bisa punya kipas dewi. Kepingin minum, orang paling kaya dengan orang paling miskin itu sama. Sama. Tapi sekarang Masya Allah. Beda fasilitas hidup itu. Tatkala dunia ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali perbedaannya antara fasilitas hidupnya orang miskin dengan fasilitas hidupnya orang kaya. Itu jauh berbeda. Rumahnya beda, kendaraannya beda, makanannya beda, fasilitasnya beda, semuanya serba berbeda. Tatkala itulah maka orang-orang itu akan berlomba-lomba mendapatkan dunia. Karena ingin mendapatkan fasilitasnya. Dan di titik itulah fitnahnya. Dan itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, fitnah umatku ini nanti, suatu ketika nanti fitnah umatku ini akan ada pada titik harta. Kenapa? Tatkala dunia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sudah pernah menggambarkan ini dalam sabdanya. Mal faqru ahsya alaikum. Ini, mal faqru ahsya alaikum. Aku nggak khawatir kalian itu fakir. Yang lebih aku khawatirkan adalah antuftah alaikum dunia fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatu. Ini kalian itu dibukakan kepada kalian itu dunia. Dibukakan dunia. Lalu kalian akan berlomba-lomba saingan ketat dalam urusan dunia, maka dia akan menghancurkan kalian sebagaimana pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Para ikhwatan azanillahu yani wa iyyakum. Itu yang perlu jadi untuk kita jadi waspadai. Lah, hidup kayak zaman sekarang ini itu kan barusan. Ingat nggih? Jadi Indonesia ini merdeka baru 75 tahun. Dari mulai tahun 45. Dari mulai tahun 45. Di tahun 45 itu masih banyak orang naik kendaraan apa itu binatang. Mobil itu ya sangat amat sederhana. Itu pun kalau nggak presiden itu nggak bisa naik mobil zaman itu. Tarik ke belakang lagi. 500 tahun yang sebelumnya. Yani 200-300 tahun sebelumnya. Itu kan masih zaman kesultanan. Numpak isak jaran. Yani kendaraannya masih ini, kendaraannya masih yani masih itu. Kan zaman-zaman itu. Hidup baru kayak sekarang ini kan baru 200-300 tahun. Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala. Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau itu gurunya Syekh Utsaimin. Gurunya Syekh Utsaimin itu ulama zaman sekarang, barusan meninggal dunia. Berapa tahun yang lalu. Ini beberapa tahun yang lalu. Sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu meninggal dunia. Nah, ulama zaman sekarang. Berarti kan Syekh Sa'di itu baru sekitar 200. Gak sampai. 150-an tahun yang lalu. Hidupnya. Itu beliau sebagai ulama yang paling ternama di Saudi di zamannya. Itu pernah berangkat dari negeri Dir'iyah. Dari negeri Qasim. Qasim itu salah satu provinsi menuju ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Biasanya ini Arabi ke Mekah gunung Mbak Onto, naik onta. Lah, suatu hari beliau itu diajak oleh pembesar kerajaan naik mobil. Masya Allah, sopan nangis banget. Sampai menggubah bait syair. Karena ajaibnya kendaraan, gak butuh mangan, gak butuh ngombe.
Ini dia menceritakan, aku sekarang naik kendaraan. Kendaraan ini nggak butuh minum, nggak butuh makan. Melaju dengan kecepatan tinggi. Ya mobil maksudnya. Padahal biasanya naik onta. Biasanya itu naik onta. Begitu. Para ikhwan azanillahu wa iyyakum. Syekh Utsaimin masih menceritakan. Ini pada waktu awal-awal pengajian kitab Al-Qawaid. Qawaid dalam ilmu usul fikih. Awalnya ikut pengajian itu banyak. Tapi karena sudah pengajian level agak atas, gitu ya akhirnya hilang satu, nggak kuat satu, sampai hatam kitab itu satu-satunya santri yang menyelesaikan kitab itu sampai hatam hanya satu. Saya minta. Jadi gurunya satu, ngajar murid satu. Gurunya satu, ngajar murid satu. Saking senengnya Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala. Ono sing santri sing siap sampai hatam kitab itu satu orang padahal. Itu dikasih hadiah. Apel merah itu loh. Apel merah. Apel Saudi kan apel merah adanya. Ya, kata Syekh Utsaimin, wallahi itu pertama kali aku lihat apel di muka bumi. Sejak hidup. Ini pertama kali aku lihat apel. Aku sampai tanya pada Syekh, cara makannya piye Syekh? Gitu. Itu baru. Hidup zaman kayak begini ini, Masya Allah. Fasilitas hidup dibuka lebar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makan melimpah. Sampai turah-turah. Sampai lebih-lebih. Itu baru. Baru zaman kita ini. Jadi baru di zaman kita ini. Jadi bahkan kalau zaman saya dulu masih kecil itu. Masih zaman dulu. Ini kalau malam itu durian kubak sodor. Ini kalau ini dulu itu. Ini kalau Agustusan itu masih seneng-senengnya lihat layar tancap di alun-alun di lapangan gitu, lihat film Janur Kuning. Ini baru lihat film Janur Kuning aku sama teman-teman kuning sawah jeburan itu latihan perang-perangan di sawah nih, jeburan kayak kodok. Ini itu zaman saya masih kecil. Sekarang anak-anak saya belas orang ngerti sawah. Yang senengan nyekel HP. Ini anak-anak milenial katanya. Lah, yang semacam itu para ikhwan itu baru hidup kayak begini ini baru, dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Begitu dunia dibuka oleh Allah, sangat jauh kelihatan perbedaan antara generasi kaya dengan orang-orang kaya dengan orang-orang miskin, dan itu yang menghasilkan, yang menjadikan orang itu tamaknya muncul. Rasulullah SAW mengatakan, "Fitnatu ummati al-mal." Dan fitnah umat itu pada harta benda. Bukan berarti orang kaya itu nggak boleh. Kaya itu boleh. La ba'sa bil ghina liman yattaqwa, kata Rasulullah. Enggak mengapa orang itu kaya, asalkan bertakwa, menggunakan kekayaannya itu untuk ini ketakwaan. Wa an Abi Amr wa yuqal Abu Abdullah wa yuqal Abu Layla. Dari Abu Amr atau katanya Abdullah atau katanya Abu Layla. Namanya Utsman ibn, beliau adalah Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan masyhur. Itu jelas. Ini katanya Abu Amr, Abu Abdullah, katanya Abu Layla. Wallah. Uang itu kan gitu ya. Ada orang itu yang dikenal dengan namanya. Ada orang itu yang dikenal dengan kunyahnya. Ada orang itu yang dikenal dengan lakopnya. Namanya ya nama kunyah itu Abu siapa, Ummu siapa gitu ya. Lakop itu gelari. Contoh. Ada ulama yang menyebutnya itu mesti gitu. Namanya. Kayak Imam Ahmad. Nama beliau Ahmad. Kunyahnya gak terkenal. Kunyahnya beliau kan Abu Abdullah. Ada ulama itu yang kita kenal malah kunyahnya. Namanya jarang orang tahu, Abu Hanifah. Kalau disebut Abu Hanifah semua orang tahu. Tapi kalau siapa namanya beliau? Hanya beberapa orang yang tahu. Beliau namanya Nu'man ibn Thabit. Ini Nu'man ibn Thabit. Taib. Tapi ada. Imam itu namanya gak dikenal. Kunyahnya gak dikenal. Yang dikenal itu malah Negoro Imam Bukhari. Beliau kan Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Abu Abdullah gak dikenal. Muhammad Tio gak dikenal. Tapi beliau orang-orang menyebutnya Imam Bukhari. Gitu. Utsman bin Affan semua orang kenal nama, tapi kenal kunyahnya. Abu Bakar semua orang kenal nama Abu Bakar, tapi nggak kenal namanya. Namanya kan Abdullah.
Abdullah ibnu Utsman, gitu nama beliau. Ini Abdullah, Utsman itu kunyahnya Abu Quhafah. Maka beliau lebih dikenal Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Tapi aslinya adalah Abdullah ibnu Utsman. Ini ibnu Utsman. Nah, mana tadi? Jadi dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Anna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau berkata, "Laisa libni Adam haqqun fi siwa hadhil hisal." Anak manusia itu sebenarnya nggak punya apa-apa kecuali hal-hal ini. Manusia itu sebenarnya nggak punya apa-apa, kata Rasulullah, kecuali beberapa hal ini. Satu, baitun yaskunuhu, rumah yang sudah dia tempati. Tidur. Rumah yang sedang dia tempati. Wa thawbun yuwari auratahu, dan pakaian yang dia pakai untuk berpakaian, untuk nutup auratnya. Wa jilful khubzi wal ma, dan sepotong roti dan air yang untuk makanan dia. Hadis ini dalam bahasa yang lain, yani Rasulullah SAW mengatakan, mali bini Adam yaqulu mali. Ngapain yo anak Adam itu menungso iku ngomong iki duitku, iki hartaku, ini duitku, ini hartaku. Padahal sebenarnya hartanya dia itu ma'akala fa'afna, wa ma labisa fa'abla, wa ma tasaddaqa fa'amdha. Sebenarnya harta hakiki yang dimiliki oleh orang itu hanya satu. Ma'akala fa'afna, yang dia makan terus sudah habis yang dia makan. Masuk ke perutnya sudah, itu benar-benar harta dia. Yang sudah dia nikmati, yang sudah dia rasakan, dan gak akan bisa dicuri orang. Sudah dimakan dan masuk perut bisa dicuri orang. Yang kedua, malabisa fa'abla, yang sudah dia pakai sampai elek. Sampai usang. Sudah pakai lama gitu, asalnya dulu dibersihin, selalu sekarang dipakai ngelapi barang. Dulu itu diperhatikan, sekarang dibuang-buang. Itu malabisa fa'abla. Yang ketiga, mata saddaqa fa'amdha, yang sudah dia sedekahkan, lalu sedekah itu akan dia ambil nanti di alam akhiratnya. Harta manusia itu sebenarnya adalah apa yang telah dia nikmati. Apa yang bisa dia nikmati, bukan apa yang bisa dia kumpulkan. Uang rekening yang bertumpuk-tumpuk itu belum tentu harta dia. Dia makan? Enggak. Dia belikan pakaian dia? Enggak. Dia sedekahkan? Enggak. Terus ditinggal mati. Setelah ditinggal mati, gawe rebutan anak. Iku mending gawe rebutan anak. Nek kapan direbut karo bojone, istrinya, terus dipakai nikah lagi. Itu susah, teman. Ini semacam itu. Jadi, kata Rasulullah SAW, harta dia yang hakiki, harta manusia yang hakiki itu rumah yang dia tempati. Dia kalau mau berteduh ya di situ. Dia kalau mau kepanasan berteduh ya di situ. Kehujanannya di situ. Dia nikmati, dia rasakan. Masya Allah, nikmati di rumah. Yang kedua, saubun yuwari auratahu, pakaian yang dia pakai untuk nutup auratnya. Pakaian yang telah dia pakai. Yang ketiga, makanan yang dia makan. Itu sebenarnya harta dia. Sisanya belum tentu itu harta dia. Belum tentu itu harta dia. Karena bisa jadi sekarang dikumpulkan, besok dimaling orang. Dolekno maling. Sekarang dikumpulkan, besok gempa, hancur semuanya. Sekarang dikumpulkan, dilibas oleh bumi. Kayak terjadi di Palu dulu itu loh. Dilibas oleh bumi. Ditelan oleh bumi. Pada waktu teman-teman Al-Furqan kami utus untuk berangkat ke Palu dalam kasus gempa Palu dulu itu. Yang ada kota habis dilibas oleh bumi. Itu salah satunya kan rumah Ibu Bupati. Ini cerita dari orang-orang sana, rumah Ibu Bupati. Bupati ini selamat karena dia sedang rekreasi sama keluarganya. Tapi rumahnya masuk ke dalam bumi. Ya, yang dijadikan, yang disesali oleh Bupati itu, di rumah itu ada dua berangkas.
gede berangkas itu, isinya emas. Isinya emas batangan. 2 berangkas besar, isinya emas batangan. Isinya itu emas batangan. Masuk ke dalam bumi. Saking kepinginnya mendapatkan emas itu kembali, sampai nyewa bulldozer. Kok bulldozer sih ngeruk itu apa? Alat berat yang untuk ngeruk itu. Didatangkan untuk ngeruk. Kelelep pisan itu alat pengeruknya. Kelelep itu bahasa apa? Jadi masuk sekali ke dalam bumi. Karena tanahnya masih gembur. Kumpulkan bertahun-tahun, dikumpulkan bertahun-tahun. Ternyata akhirnya tidak untuk akhirat dia, tidak untuk dunia dia, tidak untuk anak keturunan dia. Tidak untuk semuanya. Ini jadi ada orang itu hidupnya untuk mengumpulkan dunia. Cerita sebagian para ulama. Hidupnya itu hanya untuk mengumpulkan dunia. Ini untuk mengumpulkan dunia. Punya uang, mengumpulkan dunia. Sampai dia itu uang, mengumpulkan dunia. Tapi kehidupannya sederhana. Padahal uangnya banyak. Suatu hari orang ini nggak kelihatan pernah keluar ke pasar. Jadi nggak kelihatan pernah keluar ke pasar. Punya cerita, katanya sakit gitu ya. Tapi kok sakit apa? Akhirnya salah satu dari tetangganya itu ngintip. Ya salah ini ngintip ya salah, tapi ya cerita aja. Ngintip dari lubang pintu itu loh. Zaman dulu kan pintu itu kena diintip. Ternyata orang tadi itu yang mengumpulkan harta itu sudah banyak itu karena merasa dia mau mati. Dia itu lihat pada uang-uang yang dia miliki. Itu uang zaman dulu kan logam-logam dinar itu ya. Kepingan-kepingan emas itu. Dilihatin aja dia mengatakan, duit. Aku hidup hanya untuk mengumpulkan kamu. Aku ini kok ya sebentar lagi mau mati. Mosok saya akan tinggalkan kamu. Untuk apa saya mengumpulkan kamu? Tidak, kamu akan aku bawa mati. Akhirnya emas itu ditelan satu-satu. Ditelan. Emas yang banyak itu. Yang logaman itu ditelan satu. Telan semua. Jadi, akhirnya dia mati. Perutnya gede itu ternyata isinya emas. Lah, kejadian itu ternyata ketahuan oleh tetangganya. Ini begitu masuk ke alam kubur dibongkar oleh tetangganya jupuk emas sih. Yo loroh, jadi sakit berkali-kali. Kasihan sebenarnya. Jadi pahami. Jadi bukan berarti kaya itu nggak boleh. Boleh banyak para sahabat yang kaya. Yang jadi masalah itu hanya satu. Jangan masukkan dunia dalam hati. Jadi kita itu mencari dunia sebagai jembatan menuju ke alam akhirat kita nanti. Para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya an Abdullah ibn Sikhir. Dari Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu an. Beliau mengatakan azaitun nabiyyah, saya ataitun nabiyya. Alhamdulillah. Ataitun nabiyya, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqra, lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Ini telah melelehkan kalian at-takatsur. At-takatsur itu numpuk-numpuk barang padahal sudah punya banyak. Itu namanya takatsur. Kala Rasulullah SAW bersabda, yaqulu bani Adam mali. Orang anak Adam itu ngomong, ini duitku, ini uangku, ini uangku. Wa hal laka ya bani Adam min malika illa ma akalta fa afnait, aw labista fa ablait, aw tasaddaqta fa amdait. Ini hadis yang kita baca tadi tapi dengan redaksi yang lain. Jadi wa hal laka, apakah kamu itu wahai anak manusia punya harta? Kamu itu enggak punya duit. Kamu itu enggak punya harta. Harta yang kamu miliki itu bukan harta kamu. Harta yang kamu miliki itu hanya ma'akalta fa'afnait. Harta yang sudah kamu makan, lalu sudah lenyap, namanya sudah dimakan. Lenyap, hilang. Au labista fa'ablait. Atau kamu pakai sampai usang, sampai rusak pakaian itu.
Au tasaddaqta fa'amdait. Au tasaddaqta fa'amdait. Atau kamu sedekahkan lalu engkau akan mendapatkan pahala. Intinya satu. Harta kita sebenarnya itu hanyalah harta yang bisa kita nikmati. Yang sudah kita nikmati. Dan yang yakin bakal kita nikmati. Yang sudah kita nikmati. Rumah kita yang kita tempati. Makanan setelah kita makan. Ya. Pakaian yang kita pakai. Kita tambahkan sekarang untuk hidup zaman sekarang. Sesuatu yang telah kita pakai. Kendaraan yang tiap hari kayak itulah sebenarnya harta kita yang sudah kita rasakan, yang sudah kita nikmati. Yang menumpuk di rekening bank, yang menumpuk berupa batangan-batangan emas, itu belum tentu harta kita. Karena itu adalah harta yang telah kita nikmati. Yang kedua, akhirat akhirat itu sedekah. Adapun yang numpuk di bekas, belum tentu itu harta kita. Belum tentu itu adalah harta kita. Haram enggak. Hanya bagaimana kita memikir kehidupan. Bagaimana kita itu memikir kehidupan. Terutama para ikhwan sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebentar lagi dihadapi kita Ramadan, maka hendaknya kita tingkatkan yakni menggunakan harta benda kita untuk kebaikan di jalan ini Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Anda baca satu hadis lagi. Wan Abdullah bin Mughaffal dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an qala rajulun lin nabi, ada seseorang itu yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk, ya Rasulullah, saya itu sangat mencintai. Wallahi inni la uhibbuka, saya itu sangat mencintai. Faqala, yani maka Rasulullah SAW mengatakan, unzur madza taqul, kamu cermati ya apa yang kamu katakan tadi. Karena apa yang kamu katakan tadi itu punya konsekuensi. Kamu mencintaiku itu berarti ada konsekuensinya. Qala, yani dia mengatakan, wallahi inni la uhibbuk ya Allah, ya Rasulullah, demi Allah aku itu benar-benar mencintaimu. Sampai diulangi 3 kali. Maka Rasulullah SAW mengatakan, in kuntu hibbuni, kalau kamu memang benar-benar mencintaiku, fa'idda lil fakri tijfafa, siap-siap kamu itu jadi fakir. Fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni minas sayli ila muntalah. Karena kefakiran itu sangat cepat mengenai orang-orang yang mencintaiku lebih cepat daripada aliran sungai, aliran air dari puncak gunung ke bawah. Cepat sekali. Apa makna hadis ini? Pahami hadis ini dengan tepat sekali, biar nggak salah. Bukan berarti semua orang yang cinta Rasulullah itu harus miskin Bapak. Bukan. Buktinya Abu Bakar orang yang paling dicintai oleh Rasulullah padahal beliau kaya raya. Utsman orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah padahal beliau kaya raya. Abdurrahman bin Auf juga begitu. Yani Abdullah bin Mubarak juga orang yang kaya raya. Apa maknanya? Ada 2 kemungkinan makna. Pertama, orang yang mencintaiku siap-siap miskin, siap-siap fakir, siap-siap dari sekarang menghadapi kefakiran akhirat. Ojo sampai masuk alam akhirat ikut jadi orang yang fakir. Fakir apa? Fakir amal. Fakir kebaikan. Fakir pahala. Jangan sampai kita masuk akhirat itu fakir amal kebajikan. Fakir pahala. Fakir kebaikan. Dan itu nyiapkannya dari sekarang. Nyiapkannya itu dari sekarang ini. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua. Siap-siap fakir artinya adalah siap-siap yani untuk melepas dunia dari hati. Karena kalau orang itu dunia masih terikat dalam hati, maka sebenarnya dia adalah orang yang fakir. Orang kebalikannya, orang yang sudah tidak dikendalikan oleh dunianya, dia sebenarnya adalah orang yang kaya. Suatu hari para ulama-ulama sedang melakukan safar.
Seingat ana Al-Auza'i, Abu Sulaiman Ad-Darani, Syafi'i, sama siapa gitu, lupa ana. Pokoknya 3 orang atau 4 orang. Mereka itu melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Mencari ilmu agama. Cuma untuk mencari ilmu kan mencari ilmu datang kemana-mana. Di tengah perjalanan capek. Akhirnya istirahat di pinggir sungai. Sungainya bening gitu. Ada sungai di mana Ustaz? Lah negeri Syam kan banyak sungai. Yang kalau sungai kan Saudi. Negeri Syam itu kan kayak negeri kita. Nah, dalam kondisi semacam itu akhirnya salah satu di antara mereka itu mengeluarkan roti. Ngerti roti Arab yang kering rasanya ini apa itu? Rasanya itu asin-asin gimana itu, asin-asin tawar itu yang kering itu. Kayak bakal kemana-mana. Itu tuh mereka kalau itu langsung dimakan, nggak bisa dimakan, mengalot. Keras. Caranya bisa dimakan harus dikasih lauk. Lauknya itu ya semacam cairan. Ya kalau bahasa kita ya kalau makan gorengan itu ono sambele atau ada ini mayonetnya atau ada apa gitu. Lah zaman dulu itu lauk. Tapi mereka nggak bawa lauk. Akhirnya roti itu celup ning air sungai. Untuk bayangkan roti tawar dicelup ning air sungai itu dimakan dan bisa dimakan itu makan. Saat itu salah satu di antara mereka mengatakan Al-Auza'i saya ingatkan ini subhanallah alangkah bahagianya hidup kita. Bayangkan capek mangan roti kering celupno air sungai. Nih, orang dicelupno matu, orang celupno air sungai. Dia mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah, alangkah hidup, alangkah bahagianya. Maka Al-Imam Abu Sulaiman dari mengatakan sadaqta ya Abu Abdillah. Mau benar. Ucapanmu tadi itu benar, wahai Abu Abdillah. Wahai Auza'i. Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma lana min sa'adah lajaladuna walau kana bisuyuf. Seandainya para raja, para putra mahkota itu tahu kebahagiaan kita, mereka niscaya akan berusaha merebutnya meskipun dengan sayatan pedang. Ingat para jemaah sekalian, kesuksesan dunia itu standarnya itu kekayaan dan jabatan. Tapi kebahagiaan itu standarnya adalah ketentraman hati. Anak ulangi. Kesuksesan dunia itu memang standarnya itu adalah kekayaan dan jabatan, kehormatan. Tapi kebahagiaan itu standarnya adalah ketentraman hati. Yang kita cari itu sukses tapi nggak bahagia, atau bahagia tapi nggak dipandang sukses. Yang benar kan yuk dipandang sukses dan bahagia. Itu pengen karena kita. Sopo sing kepengin ngono. Semua orang pengen. Tapi kalau kita harus punya pilihan. Ini hidup mengejar dunia sehingga kaya raya berpangkat tinggi tapi kita tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup. Ataukah orang yang hidup dengan segala kebahagiaannya, ketentramannya, keindahannya, meskipun tidak dengan semua kekayaannya dia miliki. Dan hadis-hadis semacam ini adalah maknanya semacam itu. Sama sekali bukan maknanya itu adalah tidak boleh jadi orang yang kaya. Sebagaimana saya ulang-ulang dalam pertemuan-pertemuan kemarin. Kaya dan miskin itu kodrat. Kaya dan miskin itu kodrat. Kerja iku ibadah, kaya itu jatah. Jadi kaya dan miskin itu kodrat. Ya kaya kodratku sama gemuk, putih sama hitam. Itu kodrat. Ini ada orang itu yang memang ditakdirkan oleh Allah jadi kaya. Yani kepingin miskin itu tetap kaya. Ada orang itu ditakdirkan oleh Allah miskin, ya kepingin kaya tetap miskin. Begitu dalam menghadapi kehidupan. Hanya kita diperintahkan untuk orang untuk Allah untuk berusaha semaksimal mungkin tanpa memasukkan dunia ke dalam hati, sehingga carinya yang halal, hilangkan sifat tamak, dapat seberapapun ridhoi, syukuri, kemudian digunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari sebagai pengingat untuk diri saya sendiri. Okay? Pengingat untuk kita semua yang membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hakikat kehidupan kita di alam dunia, menyiapkan kehidupan abadi kita di alam
akhirat nanti. Wallahu alam. Ini bisa. Sallallahu wasallam wa baraka Nabi Muhammad. Monggo barangkali ada yang mau disampaikan. Barakallahu fikum, masih ada waktu sekitar 15 menit. Nah. Jazakallahu khairan yang diberikan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung dapat membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau sedikit tanya. Kalau tadi dicontohkan sahabat Rasul merenovasi rumah yang sebetulnya masih layak, ya, itu dianggap mubazir. Tapi bagaimana halnya kalau kita merenovasi masjid yang sebenarnya masih layak, yang mungkin keramiknya masih bagus, kita ganti model dan segala macam, itu bagaimana Ustadz? Syukron. Standar masjid itu rumah ibadah. Ya. Standar masjid itu satu, nyaman untuk ibadah. Yang kedua, cukup menampung jamaah. Itu standar masjid. Jadi nyaman untuk ibadah, cukup menampung jamaah. Standarnya adalah standar bangunan yang ada di zaman dibangunnya masjid tersebut. Makanya tatkala Rasulullah SAW bangun Masjid Nabawi, bangunan Masjid Nabawi itu menggunakan standar bangunan yang ada pada waktu itu. Bangunan pada waktu itu rata-rata kan lantainya itu pasir, dinding, kemudian ada atapnya dikit, begitu ya. Itu rata-rata bangunan di zaman itu. Sampai pun orang kaya, ya bangunannya semacam itu. Maka Rasulullah bangun masjid dengan standar itu. Di zaman Abu Bakar nggak ada renovasi, di zaman Umar ada renovasi perluasan. Karena nggak muat, direnovasi, dibongkar sama. Tetap dengan lantai. Tetap dengan lantai pasir. Sampai di zaman Utsman. Jadi di zaman Umar bin Khattab itu kan Islam itu meluas sampai Syam. Negeri Romawi tunduk di bawah kekuasaannya Islam. Jadi Islam meluas sampai Persia. Negeri Irak, negeri Persia tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Islam yakni meluas sampai negerinya Firaun, negeri Mesir. Mulailah kemudian peradaban-peradaban dunia. Peradaban-peradaban pembangunan yang ada di Persia, yang ada di Romawi, yang ada di Mesir, yang ada di Yaman, merasuk ke kota Madinah. Orang-orang itu mulai bangun bangunan-bangunan yang ada di sana, kayanya gimana, lantainya gimana, gambarannya gimana, dan macam-macamnya semacam itu. Dan macam-macamnya semacam. Sehingga sudah mulai banyak rumah-rumah yang bagus. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tatkala memperluas masjid, maka akhirnya beliau itu merenovasi Masjid Nabawi di zaman itu dengan standar bangunan yang ada di zaman itu. Temboknya itu mulai pakai tembok yang bagus, standar bangunan Romawi. Jadi tiang-tiangnya yang dulu hanya pakai korma, itu mulai dibangun dengan saj. Anda ragu-ragu saj ini jati apa ora? Ya meskipun secara bahasa saj itu jati, kayu jati. Aku cuma mikir di Madinah zaman itu oleh kayu jati dari mana? Masuk dari Jepara. Ini. Tapi yang jelas dalam bahasa hadisnya itu saj, gitu ya. Jadi mengganti tiang-tiang yang asalnya itu dari pohon korma diganti dengan itu. Atapnya diperbagusi. Tanpa ada satupun sahabat yang menolak perubahan itu. Kenapa? Karena memang perubahan kondisi. Karena memang ini perubahan kondisi. Nah, fikih ini dibawa kepada makna masjid yang ada di zaman sekarang. Jadi begini, gambarannya begini ya. Ada masjid, itu masih pakai keramik tekel itu loh, yang ngerti tekel nggak? Yang dulu zaman anak masih kecil itu rumah masih pakai tekel sing 20x20 mobil itu wis wapi Ustaz. Borong ono keramik. Ya, itu sudah bagus itu. Ada satu masjid itu masih bisa dipakai sebenarnya itu.
Tapi standar bangunan masyarakat kanan kiri itu gak layak. Maka meskipun masih bisa dipakai, silakan dibongkar. Silakan dibongkar. Tapi kalau memang itu sebenarnya masih sudah keramik, sudah granit bahkan, hanya muncul model baru, granit baru, kepingin warna, rubah desain, gitu, tok kemudian dibongkar, itu yang jangan. Itu tuh masuk di dalam tabdzir. Uang itu seandainya digunakan untuk kemaslahatan yang lain akan jauh lebih manfaat. Akan jauh lebih manfaat. Jadi intinya itu adalah, jadi itu untuk kenyamanan. Renovasi masjid itu untuk kenyamanan. Sholat di situ terasa nyaman, terasa layak, gitu ya. Jadi masjid itu jangan jadi tempat yang paling elek sak kampung. Sehingga tuh nuansanya nggak nyaman, nuansanya nggak apa, gitu. Ini semacam. Kalau semacam itu kemudian dirubah dengan gaya renovasi masjid atau bangunan zaman sekarang, nggak ada masalah. Tapi yang saya katakan tadi adalah jenis-jenis renovasi bangunan yang itu sebenarnya masih sangat standar. Hanya karena kepingin ganti aksesoris, hanya kepingin ganti model, hanya kepingin ganti warna, dan macam-macamnya itu yang bermasalah. Wallahu alam. Gambarannya ya kawan, masjid sekitar 10 tahunan yang lalu dibangun, itu kan durung zamannya AC toh. Ya sekarang itu tren yang dimasalahkan masjid itu di AC. Jadi karenanya memang jangankan masjid, saya omong roto-roto AC ya, ya roto-roto itu AC. Kemudian masjid ini ingin direnovasi. Kemudian di AC, direnovasi dengan dikasih AC. Apakah itu tabdzir? Tidak. Itu memang standar bangunan zaman sekarang. Ini yang semacam itu. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khairan satu atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Alhamdulillah. Ya, Pak, monggo. Supaya enak ya biar kelihatan Ustaz ya. Nah. Suaranya agak keras, Pak. Iya lah. Enggak denger ya. Suara antum ini jauh dari alatnya kayaknya. Sudah. Ini pakai ya. ini, Pak. Pakai kayak Ustaz itu. Pakai headphone. Oh, gitu. Iya, ya, monggo. Sudah dengar? Iya, dengar lirih. Oh, gitu ya. Monggo. Apa insyaallah. Dengar saya, Ustaz. Halo? Monggo. Iya, monggo. Sudah ya? Iya, betul. Nah, ya. Ustaz, ini tanya di luar topik, boleh Ustaz ya? Iya, monggo. Ya. Yang lagi ngetren Ustaz, vaksin Ustaz. Vaksin. Kita kan dihadapkan ada dua ini ya, pada pendapat ya tentang AstraZeneca ini ya. Ada yang bilang, MUI bilang vaksin itu haram ya, walaupun boleh dipakai karena darurat ya, tapi haramnya itu karena di awal prosesnya mengandung tripsin dari babi, walaupun hasil akhirnya sebenarnya sudah tidak ada ya. Karena memang kan vaksin itu nggak boleh ada protein lain selain dari virus ya. Tapi ada pendapat yang menggunakan bahwa itu halal karena hasil akhirnya sudah tidak ada itu tripsin itu. Ini sebenarnya seperti apa pandangan Ustadz nih tentang hal ini Pak? Ustadz. Terus yang kedua ini Ustadz ya, tetap tentang vaksin ya. MUI itu kan menghalalkan yang Sinovac yang dari Cina ya. Dengan alasan itu tripsinnya bukan dari babi tapi dari sapi atau bovin ya. Padahal kita tahu walaupun dari sapi, tapi sapinya kan disembelihnya kan kita ragu ya kalau disembelih secara Islam ya. Nah, apakah memang begitu Ustaz? Apa namanya? Asal tidak dimakan itu daging yang sapi yang disembelih tidak dengan cara Islam dimakan bagiannya lah gitu ya, dalam suatu proses pembuatan itu bisa dihalalkan atau seperti itu Ustaz ya. Itu aja Ustaz. Taib. Terima kasih Ustaz. Taib. Antum ini menanyakan satu masalah yang harus level MUI yang jawab. Tapi ya lakulin anak pada seperti apa Ustaz? Ya.
Ana berikan pandangan garis besarnya aja. Pertama, hukum asal vaksin itu boleh. Vaksin ya, Anda nggak bisa Anda nggak bicara apa. Hukum asal vaksinasi, imunisasi, vaksinasi itu boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man akala sab'ata marati ajwah, yani la yadurruhu fi dzakal yaum al-humma wal sihr. Jadi barang siapa yang makan 7 butir ajwah, maka hari itu tidak akan membahayakan dia sihir maupun racun. Hadis dalam Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang hari itu pagi hari misalkan itu makan korma ajwa 7 butir korma ajwa, maka tidak akan membahayakannya sihir, nggak akan membahayakannya racun. Lah, maka kalau maknanya sebagai para ulama, kalau ada orang itu yang hari itu mau aksi dengan racun, maka untuk antisipasi agar dia tidak terkena mara bahaya, dia makan korma ajwa 7, diniatkan untuk itu, maka boleh. Misalkan dia mau babat alas, mau resik-resik rumah tua, atau mau garang-garang gudang, atau apa gitu ya. Khawatir ono kalau cengking, khawatir ada kelabang, khawatir ada ular, khawatir ada apa yang dia nggak tahu, gitu. Maka dia antisipasi dengan minum makan korma ajwa 7 butir. Maka seandainya dia itu tersengat ular, paling yuk sakit bengkak sampai jadi membahayakan racunnya. Tapi cokotani ular itu ya tetap luka. Tapi kan racunnya nggak membahayakan. Kena kelabang, kena kalan jengking, itu ya paling sakit ngono. Tapi ya nggak sampai berbahaya racunnya. Itu namanya perlindungan diri sebelum kejadian. Dan itu kan makna vaksinasi, itu makna imunisasi. Lah, dari sini para ikhwan sekalian, imunisasi dan vaksinasi itu kalau bahannya jelas-jelas halal, maka itu boleh seyakin-yakinnya. Tidak ada masalah. Jadi pada waktu kita gegeran bahas imunisasi dan kita gegeran bahas vaksinasi, itu bukan pada titik imunisasi, bukan pada titik vaksinasi. Tapi yang kita bahas adalah pada bahan yang dipakai. Nah, sekarang bahan imunisasi dan vaksinasi itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dari bahan halal dan proses halal dari awal sampai akhir, dan itu jelas boleh kalau ini. Yang kedua dari bahan haram atau najis sampai akhir masih haram, masih najis. Ini jelas haram. Ya, ini jelas haram. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini yang sering jadi polemik di Indonesia. Yang sering jadi polemik di Indonesia. Yaitu satu obat atau satu makanan atau satu apa yang tatkala diteliti di hasil akhir bersih dari benda najis, bersih dari benda haram. Tapi prosesnya lewat itu semua. Prosesnya ada yang lewat benda haram, ada yang kelewatan benda ada yang kelewatan benda haram, ada yang kelewatan benda najis. Gitu ya. Tapi itu cuma sekedar proses. Akhirnya unsur itu hilang. Tinggal unsur yang bersih. Ini dalam istilah fikih namanya istihalah. Namanya istihalah. Istihalah itu perubahan wujud. Jadi asalnya ada, begitu kemudian berubah wujud menjadi sesuatu yang lain, dan itu. Kalau diterunut prosesnya, iya. Tapi kalau akhirnya nggak ada. Kalau contoh pada zaman dahulu, kasus istihalah itu begini. Ini, ada orang punya ayam mati. Ayam mati itu bangkai tau. Bangkai itu najis. Bangkai itu najis. Terus
Saya punya ayam mati misalkan, bangkai tak buang. Ben nggak ketok orang, tak pendem. Ya, saya ngambil pacul gitu, 1-2 cangkul itu kan sudah cukup gitu ya. Kemudian tak masukkan, tak pendem. Sudah. Ayam mati itu najis. Tapi kemudian 1-2 bulan setelah peristiwa itu, Masya Allah, tanah di situ tuh subur gitu. Tanah yang kependeman ayam tadi itu subur, kelihatan bagus gitu. Tak pacul, tak cangkul itu ayamnya nggak ada. Yang ada itu hanya tanah yang subur. Tanah itu tak ambil, tak cium, wujudnya wujud tanah subur. Tak cium bau tanah. Ini warna tanah. Ini warna tanah. Tak jilat gitu ya. Jilat ya rasa tanah. Kemana ayam tadi? Lebur. Sudah melebur, sekarang dia berubah wujud jadi tanah. Memang dalam proses itu adalah campuran antara tanah sama ayam mati. Tapi pada waktu akhir, ayam mati itu hilang. Yang ada sekarang adalah tanah yang subur. Nah, pertanyaannya adalah, tanah yang subur ini padahal di sekitarnya tanahnya itu kering-kering, gersang-gersang. Ini subur dewe. Itu mesti karena campuran bangkai ayam tadi. Tanah ini najis apa tidak? Itu namanya istihalah. Dan memang itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mengatakan, dan seingat ana di antara mereka yang pendapat yang pertama ini adalah ulama-ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa istihalah itu mutahhirah. Perubahan wujud itu bisa menjadikan suci. Bisa menjadikan dia menjadi suci. Dalam artian bangkainya apa tadi? Ayam tadi lebur lenyap dari tanah. Sekarang yang ada tanah. Tanah ini hukumnya apa? Tanah hukumnya suci sudah. Tanpa lihat proses. Iya, Afan. Ini bukan pendapat Syafi'iyah. Ini pendapat sebagian para ulama. Saya ingat anak Hanabilah. Sebagian para ulama mengatakan tidak bisa. Wong proses jelas-jelas melewati benda najis kok. Maka meskipun telah berubah wujud, maka tetap najis. Jadi maka tetap najis. Dan najis itu adalah haram. Jadi memang dari awal kasus itu ada perselisihan fikih. Ada perselisihan fikih. Lah, dalam kasus yang dibicarakan tadi itu adalah kasus ini. Prosesnya ada benda haram, benda najis. Gitu ya. Karena ada terswin babi katanya. Lah, kemudian ujung akhirnya nggak ada. Bagi yang mengatakan istihalah itu memproses jadi suci, maka hasil akhirnya suci. Hasil akhirnya suci. Bagi yang mengatakan istihalah itu tidak mampu menjadikan dia suci, maka hasil akhirnya tetap najis. Ini kajian fikihnya. Ini kajian fikihnya. Tapi untuk menfatwakan yang berkaitan dengan vaksin itu saya ikut MUI. Apapun teori yang saya bangun di atas ilmu yang saya ketahui, yang Allah rezekikan kepada saya. Tapi kapasitas saya pribadi sebagai anggota warga negara, fatwa sekelas ini ikuti fatwa MUI. Kalau kajian fikihnya adalah apabila kita mengatakan istihalah itu mensucikan, berarti itu halal. Selesai masalah. Kalau kita katakan istihalah itu tidak mensucikan, berarti itu halal. Berarti ini pegang oleh MUI. Hanya kemudian MUI berpendapat, ini para ulama-ulama kita di Majelis Ulama berpendapat, karena memang kondisinya darurat, maka akhirnya yang haram jadi boleh karena darurat. Alasannya ad-darurat bihul mahdurat. Yang kemudian didiskusikan oleh teman-teman adalah, benarkah ini darurat? Lah, memandang darurat dan tidak itu kan bukan pandangan saya. Bukan dengan ini orang-orang kecil semacam saya, tapi itu pandangan luas sebuah lembaga pemerintah yang berkecimpung nanti koordinasinya dengan Kementerian Kesehatan, koordinasinya dengan kementerian ini, kementerian itu untuk membangun sebuah fatwa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, kalau saya kasih atas jawabannya.
Ini ada 2 pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Nah, ya. Monggo. Ada yang kayak jadi masih mau bicara, Ustaz. Silakan Pak Fuad. Monggo. Monggo, Pak. Saya bacakan dulu, Ustaz. Oke, monggo. Nah, ini ada pertanyaan Mas Ustaz. Mohon penjelasan apakah hadis-hadis terkait malam nisfu Sya'ban, misalnya membaca Yasin 3 kali tersebut, apakah sahih, Ustaz? Jazakallahu khair. Hadis tentang malam nisfu Sya'ban itu ada 2 kelompok. Anda katakan hadis tentang malam nisfu Sya'ban itu ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama yang menyebutkan adanya amal-amal khusus di malam itu. Tapi sudah lewat kok baru ditanyakan. Kan malam nisfu Sya'ban itu malam kemarin, malam Senin. Jadi yang membicarakan tentang adanya amal-amal, sholat khusus, bacaan khusus, Al-Quran khusus, begitu ya di malam itu. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua, hadis yang menunjukkan adanya keutamaan malam itu tanpa menunjukkan adanya amalan khusus. Tanpa menunjukkan adanya amalan khusus. Lah, adapun hadis yang menunjukkan adanya amal khusus, semua hadisnya berkisar antara batil dan palsu. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Yaitu tentang adanya amal khusus di malam itu. Yang kedua. Adapun yang menunjukkan bahwa malam itu malam istimewa. Ada nilai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh malam-malam yang lain. Hadis jenis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan dhaif. Sebagian para ulama mengatakan hasan. Dan di antara mereka yang mengatakan hasan, semacam Syekhul Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah, beliau mengatakan hasan, dan sebagian para ulama-ulama yang lain. Apa hadis itu? Hadis itu berbunyi begini. Dari Ibnu Majah, dari Abu Musa al-Asy'ari, dari riwayat Ibnu Majah dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencermati, memperhatikan, delok gitu kalau bahasa kita orang Jawa. Mencermati, memperhatikan pada malam nisfu Sya'ban, malam 15. Pada malam 15. Fayaghfiru li jami'i ibadihi. Allah itu di malam itu mengampuni semua dosa hambanya. Dosa kecil otomatis ya. Illa li musyrikin au musyahin. Kecuali orang yang musyrik atau orang yang musyahin. Jadi keutamaan yang disebutkan Rasulullah dalam hadis ini, hadis itu hasan. Maksudnya sahih, bisa dipakai. Bisa dipercaya. Bisa diamalkan. Apa itu hadis tadi? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban itu melihat para hambanya. Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Dosa yang diampuni tanpa tobat itu kan dosa kecil. Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya, dosa kecil maksudnya, kecuali 2. 1, musyrik. Orang yang hubungan antara dia dengan Allah bermasalah. Musyrik. Yang kedua musyahin. Musyahin itu asy'an itu rasa jengkel, dongkol, marah, benci kepada sesama yang berkaitan dengan urusan dunia. Ingat zaman saya, yang berkaitan dengan urusan dunia. Yani kasus kerja, yani marah-marahan kamu tetangganya, kasus pertetanggaan, kasus persahabatan, kasus apa-apa semacam itu, juga termasuk orang yang ditolak, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Lah, hadis ini sahih, hasan. Ya. Tapi kan hadis ini itu
tidak membicarakan adanya amal khusus. Hanya Allah Subhanahu wa taala menyebut di malam itu malam pengampunan. Di malam itu malam, ini malam pengampunan. Terus yang diamalkan di malam itu apa, Ustaz? Yang diamalkan di malam itu kayak amal-amal yang lain. Seandainya ditingkatkan secara pribadi di rumah, biasanya begini, kemudian ditingkatkan, biasanya begitu ditingkatkan, maka semoga tidak mengapa sebagaimana fatwa kebanyakan para ulama. Kenapa? Karena mengingat malam itu ada malam keistimewaan. Hanya ibadah sing biasa malam-malam itu sedekah 1.000, 2.000, saya kira isya ngono malam itu sedekah 1.000 misalkan begitu. Biasanya sholat witir 3 rakaat, saiki ditambah-tambah 7, 9, 10, 11 rakaat gitu. Tapi ya tetap ibadah-ibadah itu enggak ada amal khusus yang dilakukan di malam itu secara khusus. Wallahu a'lam. Jadi itu kesimpulan yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Wallahu a'lam. Nah. Satu lagi Ustaz. Ya. Pertanyaan terakhir Ustaz. Apa hukumnya memakai celana di bawah mata kaki tapi saat sholat digulung sampai di atas mata kaki? Jazakallah khairan. Kenapa dibedakan di dalam sholat dan di luar sholat ya akhi? Tidak ada perbedaan hukum antara di dalam sholat dengan di luar sholat. Jadi, kalau jenengan itu merasa nggak serak, sholat menutup mata kaki, lakukan itu di luar sholat. Kalau emang jenengan lakukan itu di luar sholat, lakukan juga saat sholat. Karena nggak dibedakan antara di luar sholat dengan di dalam sholat. Nggak dibedakan, sama sekali nggak ada bedanya. Secara umum saya katakan, itu dalam istilah syariat namanya isbal. Memakai celana atau sarung sampai bawah mata kaki. Bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Nah, isbal itu ada 3 kemungkinan. Isbal menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki bagi laki-laki itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia melakukan itu karena sombong. Dia melakukan itu karena sombong. Kalau ini para ulama sepakat itu tercela. Itu tercela, diancam dengan ancaman besar. Kata Rasulullah SAW, "Man jarra thawbahu khuyala la yanzurullahu ilaihi yaumil qiyamati wa la yuzakkihim wa lahu 'adzabun alim." Barang siapa yang julurkan pakaiannya sampai nutup mata kaki karena sombong, khuyala karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya dengan pandangan rahmat, tidak akan mensucikannya di hari akhirat, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Melakukan itu karena sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah berusaha ngangkat celananya, sarungnya sampai di atas mata kaki, tapi selalu melorot, selalu turun, dinaikkan lagi, turun lagi, dinaikkan lagi, turun lagi, gitu ya. Gambarannya itu, kalau ini, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saat kainnya turun itu nggak ada masalah. Tapi begitu sadar, dinaikkan. Turun lagi, begitu sadar, dinaikkan. Abu Bakar radhiyallahu an pada waktu mendengar ancaman orang-orang yang menurunkan kain sampai di bawah mata kaki, beliau itu sedih. Abu Bakar itu orangnya kan kurus. Orangnya kan kurus. Dan orang hidup di zaman beliau, di zaman dulu kan nggak pakai celana. Orang ngono sabuk. Zaman dulu kan pakai izar. Izar itu kayak kain ihram gitu loh. Kain ihram. Lah beliau itu pakai petni gitu. Tapi karena orangnya kurus, gampang melorot. Turun, melorot, angkat lagi, toto lagi. Pakai gerak, melorot lagi, angkat lagi. Aku sedih beliau mendengar ancaman Rasulullah sekelas itu. Beliau atur sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, pripun nggih? Saya itu selalu melorot ya Rasulullah. Mesti kain itu turun, dinaikkan lagi, turun lagi. Illa an ata'ahadahu, kecuali benar-benar tak perhatikan. Begitu melorot, naikkan lagi. Begitu melorot, naikkan lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Lasta mimman fa'altahu khuyala. Kamu melakukan itu bukan karena sombong, serapopo. Kamu melakukan itu bukan karena sombong, tidak mengapa. Itu kasus kedua. Jadi sudah dinaikkan, bukan digulung ya, tapi dipotong. Sudah benar-benar dipotong. Tapi kemudian karena pinggang ini wong kurus, kayak aku mungkin ya kurus itu melorot.
naikkan lagi, sekencangnya sabu'i, melorot nih. Ini semacam itu, kalau semacam itu nggak ada masalah. Karena dia nggak sengaja. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang sengaja nurunkan kainnya sampai di bawah mata kaki. Sengaja, benar-benar sengaja. Ngerti kalau turun warna wae, tapi nggak ada niat khuyala. Nggak ada niat sombong. Ini, nggak ada niat sombong. Ya karena memang mode. Ya selumrahi masyarakat semacam itu. Dia melakukan itu bukan karena sombong. Duh, apa tuh satu hubungannya antara pakaian kayak begitu dengan kesombongan? Ingat ya, di zaman Rasulullah itu masih amat sangat sederhana. Produk kain itu masih sangat sedikit. Harga kain itu mahal. Salah satu tanda kekayaan, wong iku sugih, itu kainnya lebar. Pokoknya uang itu kainnya kok lebar, banyak sampai ngelem, sampai turun, sampai turun. Maka itu orang kaya. Karena biasanya uang itu kainnya kecil-kecil. Kainnya itu sampai hanya setengah betis, di atasnya dikit, di bawahnya dikit, begitu. Orang itu rata-rata pakainya semacam karena kain itu mahal. Lah kok sampai ono uang itu pakaiannya itu sampai ngelembreh, sampai turun di bawah mata kaki. Tanda wong sugih, orang kaya. Gak ngono, kalau nggak kaya nggak bisa dia beli kain sampai panjang segitu. Itu kenapa kok Rasulullah mengkaitkan itu dengan kesombongan. Lah, oleh karena itu ancaman Rasulullah tentang isbal itu rata-rata berkaitan dengan itu. Lah zaman sekarang kan enggak, standar kekayaan kan enggak kain. Standar kekayaan kan rumah, mobil, dan yang lainnya. Sekarang kalau ada orang melakukan isbal itu enggak ada niat khuyala. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mengatakan itu tetap haram. Meskipun keharamannya enggak kayak sombong. Tetap haram, tetap neraka. Itu pendapat yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, dan para ulama-ulama kita yang lain. Tapi saya tidak mengingkari. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa kalau nggak sombong, nggak apa-apa. Tapi kalau dipotong di atas mata kaki, itu yang sepakat paling utama. Gitu ya. Jadi bahasa sebagian ulama yang kedua itu kalau turun nggak sombong, nggak apa-apa lah. Tapi seandainya di atas mata kaki, itu yang jauh lebih utama. Kenapa? Selamat, pasti selamat. Daripada yang itu rawan. Daripada yang itu rawan. Jadi semacam itu. Dan ini para ikhwah, yang mendapat yang kuat, saya tidak ragu-ragu lagi bahwasanya pendapat yang mengatakan nggak boleh meskipun nggak sombong itu yang lebih kuat. Dengan dalil-dalil yang ada dan banyak sekali pembahasannya, tidak perlu kita bahas satu-satu. Tapi yang penting saya tekankan karena pertanyaannya bukan karena ini. Pertanyaannya itu adalah masalah tadi. Jadi ini hukum ini tidak dibedakan antara di dalam sholat maupun di luar sholat. Tidak dibedakan di dalam sholat dan di luar sholat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini. Amin dah. Ya, silakan Ustaz. Ditutup aja Ustaz. Silakan. Baik. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini bisa kita pelajari pada sekalian. Mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya. Ini mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan yang berbarokah dan kita menyiapkan keikhlasan, menyiapkan hati, menyiapkan mental, menyiapkan amal untuk menuju pada bulan Ramadan yang suci dan agung. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam.